Gitu Selamat payung pagi, anak. salam sejahtera untuk kita semua. Terus kapan keren Yang ketua terhormat, Pembina Apa itu? Pesantren Terpadu Masrul Muhajirin, Ustaz Abi Maki banget beserta yang ayah istri. motoan ini. Yang terhormat, Pimpinan Pesantren Terpadu Masrul Muhajirin, Bapak Kiai Haji Zamzam Imaduddin LCMPD. Yang terhormat, Kepala SMA Islam Terpadu Masrul Muhajirin, Bapak Krishna Maulana Muhammad SPDI. Sah di luar. Yang terhormat, Kepala SMP Islam Terpadu Masrul Muhajirin, Ibu Hajah Yusroniah MPD. Yang terhormat, Kepala SD Islam Terpadu Masrul Muhajirin, Bapak JJ Abdul Aziz MPD. Yang terhormat, Kepala TK Islam Terpadu Masrul Muhajirin, Ibu Ina Herlina SPD AUD. Yang terhormat, para Dewan Guru beserta santri dan santriwati Pesantren Terpadu Masrul Muhajirin. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Senin, tanggal 17 Agustus 2020, siang dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siapa? Siapa? Apa? Ini yang Laura. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Baru. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Sepanjang itu. Makin. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Iya. Iya. Bukan Abi Pak. Kenapa bukan Abi? Enggak tahu. Ada sambutan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Zoom enggak? Zoom gimana? Zoom ini ya? Ini. Sok. Sok.
nggak bisa di zoom ya bisa. Baik, jalan. Lah, jalan tuh. Jalan. Tunggu live streaming tuh. Banget. Sudah. Bisa. Siap biasa. Udah. Dah lah. Dah lah. Anjay, kena juga. Cara hantainya. Hah? Misalnya gimana sih? Ini mah auto ini mah. Auto semua. Dah lah. Dah lah. Dah lah. Tuh, kepada bendera merah putih. Hormat. Kelihatan pada ininya bisa buat balik step tuh. Ini bisa? Oh, kurang tahu tuh. Berapa itu? Tutupin ya.
Ayo. Maju, jalan. Hadap kiri, sabda, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dibimbing oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan kita untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah meneburi kita. Mengeningkan kita dimulai. Selesai. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Video-video sedikit-sedikit. Pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Cecep Abdul Aziz MP. Ke sana sok. Ke depannya sambil di zoom. Sama kamu atau dulu? Proklamasi Biar terbiasa. kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pembina pesantren terpadu Qasrul Muhajirin beserta istri. Yang saya hormati pimpinan pesantren terpadu Qasrul Muhajirin beserta istri. Yang saya hormati kepala sekolah TK IT, SD IT, SMP IT, dan SMA IT Qasrul Muhajirin. Yang saya hormati para dewan guru beserta staf TK IT, SD IT, SMP IT, dan SMA IT Qasrul Muhajirin, dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa bersejarah? Karena atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia diberikan kebebasan dari penjajahan.
kebebasan dari penjajahan, karena penjajahan itu merupakan sebuah kejahatan dan musuh kita yang harus diperangi dan kita musnahkan. Yang namanya penjajahan itu harus kita musnahkan dengan apa? Dengan perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan pengorbanan itu tidak akan menghasilkan sebuah kemerdekaan tanpa didasari dengan kesungguhan. Sekali lagi, kemerdekaan yang kita raih saat ini tidak akan pernah diraih tanpa adanya pengorbanan, perjuangan serta perlawanan. Dan perjuangan, perlawanan dan pengorbanan itu adalah merupakan jihad. Jihad itu adalah ajaran suci, ajaran Islam. Maka siapapun itu kaum muslimin diperintahkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah agar senantiasa siap berjihad kapanpun dan dimanapun ketika diperlukan. Maka keliru bila hanya jihad dikatakan ajaran yang kasar, ajaran yang keras. Karena kemerdekaan Indonesia yang saat ini sampai 75 tahun tidak akan pernah diraih tanpa adanya pengorbanan dan perlawanan yang dinamakan jihad. Kita dapat merdeka sampai sekarang ini karena jihad. Jihad melawan penjajah, jihad melawan kezaliman, jihad melawan kemungkaran. Bahkan sampai zaman dahulu kala ketika melaksanakan jihad atau melawan para penjajah, para kezaliman, para penguasa dari bangsa-bangsa lain sambil memekikkan takbir dan kata merdeka, sehingga ketika terucap dari para pahlawan terdahulu kalimat takbir, kalimat merdeka, membuat musuh mereka gentar. Mari kita pekikan takbir dan pekikan kalimat merdeka. Karena apa? Ini sebuah peringatan bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain yang ingin menjajah negara kita yang sudah merdeka ini, baik dari penjajahan kekuasaan, penjajahan ekonomi. Mari kita bungkam mereka dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang akan keluar dari diri kita. Takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir, merdeka, 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 merdeka. Siap bela Islam, siap bela negara, siap musnahkan para zalimin, siap musnahkan para penjajah. Itu semua harus tertanam di dalam diri bangsa Indonesia, karena itu adalah modal atau kunci utama sebagai kunci sukses agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Baik, di umur yang ke-75 tahun ini kita negara Indonesia sudah merdeka. Namun Bapak harus tekankan bahwa di sini kita harus mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diisi dengan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalu anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan atau bukakan padanya, pada kaum tersebut, pintu keberkahan dan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu. Maka dari itu kita harus isi kemerdekaan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan kemerdekaan ini yang sudah berjalan 75 jajah oleh negara lain dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Maka kita sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda-pemudi bangsa harus melawan penjajahan itu. Kita harus menjadi penggerak, sebagai penggerak ekonomi, dan jadi kekuasaan dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadikan karena bagian apa? Karena iman, karena cinta pada tanah air merupakan bagian daripada keimanan. Hubbul watan minal iman. Maka jika kita cinta tanah air, berarti kita sudah memiliki separuh dari keimanan kita. Dan untuk membuktikan keimanan terhadap Islam dengan menggunakan hubbul watan, maka kita harus semangati dengan menggunakan jihad. Cukup sekian amanat yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Akhirul kalam, hadanallah wa yakum ajma'in. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kunci. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka, Syukur dan Mars Khosrul Muhajirin. Saya pegang gitu beliau. Aduh. Nanti pas masuk semua jadi gitu ya. Langsung gue langsung. Hah, keluar tujuannya, ha? Keluar tujuannya. Belum, syukurin. Ini apa ya? Syukur. Indonesia
Apa lah? Malu gak apa? Harus hafal. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuwun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara dipersilahkan untuk meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan.
Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Aduh. Sepatu. Dulu kita dari Bapak